Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan bersama keluarga, bersama sahabat dan komunitas Anda. Hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 16 ayat 23b sampai 28. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, akan tiba saatnya. Aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri yang mengasihi kamu. Karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan dua hal berangkat dari perikop Injil pada akhir pekan ini. Yang pertama, saudari-saudara, dalam amanat perpisahannya sebagaimana dikatakan di awal perikop ini, Yesus berkata, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku." Segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Saudari-saudara, mengapa saya mengutip ayat ini untuk memulai permenungan ini? Yang ingin saya katakan, saudari-saudara, adalah pertama bahwa rumusan doa Katolik itu senantiasa bersifat trinitaris. Dan itu menjadi kekhasan gereja Katolik, atau sekurang-kurangnya bersifat kristologis. Apa artinya? Atau apa yang dimaksudkan dengan rumusan bersifat trinitaris, saudari-saudara? Kalau Bapak Ibu berdoa atau ikut dalam perayaan Ekaristi, dalam doa-doa gereja, atau ketika seorang imam, biarawan-biarawati, diakon atau frater, katekis memimpin doa, biasanya doa itu akan diakhiri dengan rumusan ini. Misalnya, "Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa." Itu namanya rumusan trinitaris. Kalau saudari-saudara kita dari gereja Kristen Protestan pada umumnya, doa selalu bersifat kristologis, karena hampir dan umum sekali kita mendengar ketika mereka berdoa diakhiri dengan kalimat, "Dalam nama Yesus kami telah berdoa." Tentu saja sah-sah saja cara mengakhiri doa, karena doa Kristiani memang dengan pengantaraan Yesus, dalam nama Yesus, tidak ada yang salah dengan itu. Dan atau dalam
rumusan doa atau rumusan mengakhiri doa, Gereja Katolik atau dalam tradisi kebiasaannya memakai rumusan akhir, misalnya dengan mengatakan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Jadi penekanannya di situ adalah Kristus atau Yesus sebagai pengantara kita kepada Bapa. Kalau dalam rumusan yang pertama trinitaris itu kepada Bapa dalam Roh Kudus. Jadi ketiganya Tritunggal disebutkan dengan pengantaran Kristus yang hidup bersama Dikau. Dikau itu Bapa, yang hidup bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus. Jadi itu rumusan yang khas Katolik. Saudara-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, kita mengikuti Yesus sebagai pengantara kepada Bapa, pengantara kita kepada Bapa. Tetapi hal itu tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa Yesus seakan ada di bawah Bapa. Secara hakikat tidak dimaksudkan begitu. Yesus ada dalam Bapa dan Bapa ada dalam Yesus. Sebab Yesus pernah katakan, aku dan Bapa adalah satu, yang melihat aku melihat Bapa. Cinta akan Yesus juga berarti cinta akan Bapa itu sendiri. Demikian sebaliknya, saudari-saudara, cinta akan Bapa sama dengan cinta akan Yesus. Banyak orang kadang-kadang atau bahkan seringkali saudari-saudara mempermasalahkan hubungan kita dengan Kristus, yakni dengan misalnya mengumbar tuduhan-tuduhan bahwa kita seakan mendewakan manusia. Tentu saja orang Katolik khususnya tidak perlu khawatir, tidak perlu kebakaran jenggot dengan hal-hal seperti itu. Sepanjang sejarah gereja itu sudah hadir, bukan baru kemarin. Sebab iman kita akan Kristus memang merupakan bentuk paling nyata iman kita kepada Allah. Sebagai orang Kristiani, kita tidak bisa mencintai Allah tanpa mencintai Kristus, atau sebaliknya. Kita tidak bisa menaruh perhatian pada Allah lalu mengesampingkan atau menomorduakan Kristus. Mereka satu. Iman kita akan Kristus membuat kita tidak perlu lagi meraba-raba atau menerka-nerka siapa Allah itu. Dengan melihat dan mendengar Yesus, saudari-saudara, sebenarnya kita sedang melihat dan mendengar ajaran-ajaran serta kehendak Allah Bapa sendiri. Dengan mencintai, mengikuti, dan mengimani Yesus, sebenarnya kita juga sedang mencintai dan mengimani Allah sendiri. Yesus adalah Allah yang kita lihat. Yesus adalah wajah Allah yang kelihatan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, poin yang kedua, kalau kita membaca di bagian akhir dari kutipan Injil tadi, dikatakan begini, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Ini dikatakan Yesus dalam amanat perpisahannya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, di balik ayat ini ada satu kebenaran yang ingin disampaikan Yesus kepada kita. Di satu sisi, bahwa dia, Yesus, sungguh datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Dan sekaligus saudari-saudara, pada saat yang sama, Yesus mewahyukan bahwa seluruh pengikutnya juga akan bersiara menuju kepada Bapa. Dengan demikian, kita diingatkan pula akan tujuan dan arah
hidup kita. Kita berjalan menuju Bapa. Yesus adalah jalannya. Dia adalah kebenaran dan hidup. Kita hidup di dunia ini bukan untuk selamanya. Itu sebentar saja. Di mata Tuhan tidak sampai sehari hidup kita ini. Sebab untuk Tuhan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Kalau rata-rata kita manusia meninggal pada usia 65 katakanlah demikian, maka itu baru 0, berapa sekian persen hari di hadapan Tuhan. Kita akan meninggalkan dunia dan menuju kepada rumah Bapa seperti yang dijanjikan oleh Yesus sendiri kepada kita. Nasib yang dialami oleh Yesus adalah nasib kita juga. Suatu saat kita akan mati dan meninggalkan dunia ini. Kita menuju kepada rumah Bapa, dan di rumah Bapa kita bersatu dengan Yesus, dengan seluruh penghuni sorga. Pertanyaannya saudari-saudara yang layak untuk kita renungkan, bagaimana kita mempersiapkan diri menuju kepada rumah Bapa? Seperti Yesus, memang kita harus melaksanakan kehendak Bapa di tengah dunia ini sepanjang kita masih diberi waktu oleh Tuhan. Taat kepada Bapa seperti Yesus taat kepada Bapa sampai pada akhirnya. Kita mohon saudari-saudara penyertaan Roh Kudus agar kita mampu berjalan di jalan yang telah ditunjukkan Yesus. Agar kita mampu menjalankan kehendak Tuhan di sepanjang hidup kita sampai akhir nanti. Selamat beraktivitas saudari-saudara. Hasilkan buah-buah kebaikan. Taatlah pada kehendak Allah sebagaimana Yesus telah laksanakan sepanjang hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa kami, semoga kami tidak mudah terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan yang membuat kami kadang-kadang meragukan Yesus Kristus, meragukan iman kami sendiri. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk semakin menghayati kehadiran Yesus sebagai kehadiran-Mu sendiri. Berkati kami, bimbing kami selalu, agar sepanjang hidup ini kami senantiasa setia melaksanakan kehendak-Mu, setia berjalan di jalan yang telah ditunjukkan oleh Yesus Putra-Mu, sebab Dialah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.